Soalnya itu kata kong saya dulu, kalau misalnya keris itu bisa keambil, pokoknya benda apa yang di situ bisa diambil, orang sini nggak bakal selamat, orang sini nggak bakal selamat, orang sini nggak bakal selamat. Itu Pak. Itu Makanya nggak bisa nggak- ngelindungin. Dari Gitu. kekuatannya ya seperti itu Pak. Jadi bersyukur dan alhamdulillahnya warga sini dijaga dengan baik. Nah satu lagi nih Pak, saya juga nih masalah selendang, Bapak tahu? Iya. Kalau masalah selendang gitu. Selendang. Ini selendangnya sih warna kuning Pak, kuning-kuningan, nggak terlalu, ya kuning biasa lah itu. Tahu Pak cerita itu tapi. Cerita Pernah selendang itu. dengar sih itu ya, dulu orang ke situ ada kalau nggak salah 3 orang dari mana, Cirebon atau mana. Nah itu dia mimpi katanya. Oh dia mimpi? Iya. Mimpiin ya. Katanya suruh ngambil, ya itu benda di situ ada berupa kuning katanya gitu. Tapi itu ada yang tinggal 1 orang Tapa situ sampai berbulan-bulan, bukan mingguan lagi, tapi tetap aja nggak bisa. Gini Pak, maaf nih Pak, saya bukan sok tahu, saya hanya meluruskan dan menjelaskan. Dari selendang itu, dari selendang yang saya lihat itu dari dayang-dayang si ratu ini Pak. Oh, ratu itu ya. Dia nyangkut di sebuah tombak kalau buat saya ini, dan tombaknya itu pun ya lumayan gede Pak tombaknya. Ini nggak bisa diambil. Nggak bisa diambil Pak, karena posisinya bukan nyangkut aja Pak, Nuncep gitu. dia nuncep. Sampai sekarang pun selendang itu masih bagus, masih wangi, dan nggak akan ada yang bisa dapetin. Ya kayak keris itu, sampai sekarang pun masih ada. Iya. Nah, untuk tempat si selendang ini dia masih di circle deket Pancoran Mas itu nggak? Iya nggak jauh, Nggak jauh. nggak jauh, karena kalau orang bilang petilasan kali ya. Ya petilasannya ya dia hanya ada di situ dan nggak jauh kemana-mana. Itu yang saya coba telusurin lah itu lah kan. Tapi pernah nggak sih Pak di Pancoran Mas itu kayak orang-orang yang pernah bertapa di situ kan kebanyakan orang luar ya? Iya. Gitu. Nah, pernah nggak sih makan korban gitu? Enggak pernah. Enggak. Enggak pernah. Karena memang Paling dia kalau udah kecapean lemes ya udah pergi. Iya, cuman paling dibuang sengsara aja jadi Dibuang kayak sengsara doang. buat penyakit lu sendiri aja Enggak, tuh iya. gitu ya. Jadi dia orang bertapa kayaknya ke situ malah bikin penyakit. Iya. Iya nyiksa Dia diri nyiksa dia ya diri Pak. dia. Makan enggak apa enggak kan? Iya, tapi kan hasilnya Iya, semuanya hasilnya nggak ada. nggak ada Iya. apa-apa. Dia hanya nyiksa diri dia gitu aja. Tapi kan syukur alhamdulillahnya dia tuh masih hidup gitu Iya. aja sih Pak kalau buat saya. Dan buat apa juga dia bertapa bulan-bulan, nyiksa dirinya nggak makan, nggak apa semuanya ya kan. Ya dia hanya sia-sia sih kalau buat saya. Ya saya mah cuma sekedar ingin tahu aja juga sih Pak nulis Iya. cerita itu. Yang saya lihat ya seperti itu, benda-bendanya, Iya. adanya Nah, terus masalah yang kayak terjun payung itu apanya? terjun payung. Saya juga. pernah tuh malam Jumat waktu tanah depan rumah saya itu yang delta belum digusur-gusur tuh. Besoknya kan mau digusur tuh malam Jumat. Nah saya kan jam 1 di luar tuh duduk. Nah itu ada kayak terjun payung gitu, rumah saya ketutup itu, tapi terbangnya ke sana tuh. Ke mana tuh Pak terbang? Ke itu Pancoran Mas. ke arah sana, ke arah Pancoran Mas. Pindah ke sana. Kejadian itu berarti malam. Malam jam 1. Saya lagi, pokoknya saya nggak bisa tidur dah itu digusur-gusur. Pokoknya itu bukan masalah itu doang, tapi banyak yang pada terbang itu kayak lampu merah gitu. Ini Pak, saya jelasin Apa lagi itu? masalah payung, oke. Masalah payung itu, Bapak lihat warna hitam payung itu. Iya, Gede, banget. luar biasa gedenya kan. Saya Pak? aja sampai takut, Nah. takut ketiban. Bapak bilang terus juga ada kayak benda-benda terbang. Hmm. Itu kan benda ya peninggalan dari situ Pak. Kalau payung itu ya payung yang dari kerajaan itu Pak. Karena dia seperti kita lah Pak, kita sudah nyaman di tempat ini, Iya, tempat kita ini. diusik. Itu rasanya kayak gimana? Pasti dia akan marah. Nah payung itu pun yang hitam itu, dia mau menutupi yang apa yang bapak ingin. Ini dia jadi nggak terima lah Nggak gitu. terima gitu. Berarti ada hal sebelumnya yang bikin itu, makanya dia keluar gitu kan. Iya, yang bikin dia terusik ya seperti terusik. itu, gitu. Orang atau gede aja rumah saya sampai ketutup gitu. Saya pikir itu jatuh ke rumah saya, hancur di rumah. Nggak tahu terbang
terbang pasti Pak, dia Hanya nggak- lewat Terbang aja ya. lewat. aja. Pasti kan dia keluar kayak cahaya Iya, Pak. banyak. Pada terbang Yang gitu. pada terbang. Jadi, kalau yang orang yang bisa melihat ya pasti itu hanya barang lah Pak. Bisa Jadi, ada. Pusaka gitu, Macam suatu keris pusaka gitu gitu ya kan, pindah ke tempat karena tempatnya diusik gitu. Berarti ya makanya kenapa orang apa bangun gak boleh sembarangan. Nah, itu. Kayak nebang pohon gak boleh sembarangan Makanya gitu itu ya. sekarang yang lempangan Pancoran Emas itu banyak bangunan pada kosong, jadi nggak ada yang betah. Gede-gede banget rumah kan kosong, pada hancur, nggak diisi. Padahal- Itu dasar. Saya sih kalau saya sih tahu persis itu Pancoran Emas, gua itu lempangan rumah itu Di bawah itu ya. Iya. Dasarnya itu Pancoran Mas. Pancoran Emas. Itu kalau orang yang bisa ngeliat Pak soal rumah. Soal rumah yang saya lihat itu, kalau orang yang bisa bener dilihat dengan bener-bener melihat rumah itu kenapa bisa kosong, orang pada nggak betah. Di bawah rumah itu ya ada goa Pak. Nah, iya bisa jadi itu. Rumah itu ada goa. Nah, goanya itu, aduh, sebenarnya saya nggak mau buka nih Pak, karena Oh, Bapak, buka aja biar karena tahu. Bapak, jadi sekarang kita ngopi dulu Pak, ya kan? Saya suka lari pagi sih soalnya. Iya, kita ngopi dulu ya kan, biar kita relax lah Pak, ya nggak? Ayo bersantai kita. Ngerokok Pak. Ki ngerokok Ki. Suka lari pagi situ, ngeliat rumah gede-gede banget kok kosong nih ya. Iya. Udah lama dong Apa Pak. panas apa gimana, nggak betah. Ada kemungkinan gak sih Kak kalau misalnya ditutup Apanya tuh? rumah itu ditutup makanya nggak laku-laku di saat dijual. Bukan ditutup Silan, yang jelas itu bukan ditutup. Terus Orang yang akan nempatin rumah itu nggak akan betah, satu nggak akan betah, dan kedua di situ akan wangian mulu. Kata pembantunya juga gitu dulu. Bau wangian yang nggak akan manusia tahu wangi itu apa. Dibilang kembang ya bukan, dibilang minyak wangi ya bukan. Wangi gimana nggak tahu deh. Dan orang itu kalau dia akan lama terus menerus akan tinggal di situ, Allahualam, nyawa taruhannya. Lebih baik dia pindah daripada hal yang tidak diinginkan terjadi di situ. Buat apa? Memang di rumah itu persis bawahnya gua itu. Jadi gini, dia ngerasa Pancoran Emas. tempat dia ya nggak dihargain karena diinjek-injek gitu loh. Iya. Karena posisi goa itu di bawah. Maaf, kita di situ kan setiap rumah pasti iya. ada buang kotoran apalah Iya. gitu kan istilahnya. Tapi ya mereka nggak akan terima. Siapapun yang akan tinggal di rumah situ nggak akan nyaman, saya bilang. Berarti Percuma. siapapun ya. Siapapun. Oh, jadi tadi soalnya aku pikirnya kenapa rumah itu kosong karena memang ditutup gitu. Ternyata memang dibuat nggak betah ya seisi Sengaja rumahnya. nggak ya. akan betah. Nggak akan betah kalau buat saya, karena goa itu meskipun dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, goa itu masih aktif sampai sekarang pun, gitu Pak. Yang tahu goa itu ya hanya orang-orang yang dulu lah pasti. Ya orang-orang sekarang nggak akan. Orang di waktu itu di doser aja kok itu guanya mah nggak berubah nggak apa, udah aja diuruk tanah. Langsung diuruk aja Iya, gitu. diuruk aja. Itu kan bukit gitu tinggi, jadi tanahnya didorong situ. Sekarang jadi tebing ya Pak. Iya jadi tebing. Padahal kalau nggak diuruk itu buat sejarah banget Pak sebenarnya. Iya. Cuman karena ya maaf juga sih, ulah-ulah orang-orang juga jadinya seperti itu. Karena padahal itu buat sejarah banget, buat kampung kita sendiri lah Atau gitu ya Pak. tempatnya enak bener. Pasti Pak adem. Adem. Ya, tapi kan yang aku dengar di situ ada jembatan ya, Pak. Itu jembatannya jembatan lebar atau jembatan kecil, Pak? Jembatan kecil. Jembatan kecil. Tapi untuk jembatan itu sendiri aman untuk warga Aman, gitu. itu kan ada kali gitu kayak solokan gitu, airnya juga jernih banget. Itu ada jembatan, orang pada nyebrang ke Pancoran. Kalau yang jembatan kali mah lain ya, Pesangeran, itu lain bambu. Itu di situ ada jembatan juga. Ini Pak, saya juga mau bahas lagi. Bapak bilang masalah tiker nih. Oke. Masalah tiker yang saya lihat Pak, itu tiker ngambang di air kan Bapak Iya, bilang betul. kan. Apa yang bukannya tiker sih, emang itu bentuk tiker Pak. Iya, kalau kayak tiker, penglihatan- ya kelihatan yang lain pasti ngomongnya tiker kan. Tapi di bawah tiker itu sebenarnya ada buaya Pak. Nah itu yang saya kaget. Jadi itu tiker membawa, ini tiker ngambang dan itu buaya yang akan jalan. Jadi Di bawahnya itu. iya, jadi orang yang akan jatuh ke tiker itu jadi korban. Iya, ntar tahu-tahu besok ngembung Nah, udah itu udah Pak. bengkak. Jadi dia cuma hanya ingin makan korban
korbannya pun akan utuh, masih utuh. Iya, masih utuh. Masih utuh, dia akan ngambil makan nyawanya aja. Oh, cuman hilang aja gitu, orang nggak bisa lihat. Iya, nggak bisa hilang. Iya, jadi cara dia memakan korban seperti itu lah, jadi tiker. Dan pusran itu bisa luar biasa, putaran itu. Pokoknya ngeri dah kalau lihat pusran itu. Pusran itu sangat ngeri kalau kita lihat itu. Jadi kayak ada orang, gimana sih kalau pusran bener-bener Iya, kencengnya. kencengnya? Nah, kalau Orang pusaran kesedot. itu yang dikali itu bener kayak kelihatan jelas kayak orang biasa ngelihat itu kayak bener pusaran atau orang tertentu aja yang ngelihat itu pusaran? Kalau pusran itu gini sih Ki, pusran itu bisa orang yang tertentu aja yang lihat. Cuman kalau kita lagi dari posisi di tempat itu, pasti kan kita akan ngelihat sendiri. Iya. Dengan tanpa sengaja nih, kita kan nggak tahu kita lagi di situ, dia akan datang dengan sendiri, kita nggak akan tahu. Sebenarnya di saat pusran itu ada, kalau bisa jangan dideketin, Jauh lah. jauh dari pusran itu. Tinggal aja. Di situ ada mata air berapa Pak? Di Pancoran Mas. Mata airnya banyak nih di atas. Di atas Cuma dia Pancoran. berfungsi hanya satu Iya, ya. fungsinya satu. Luar biasa banget Itu ya. pancorannya tinggi, kalau mandi sakit tuh. Ketimpa air. Kayak curug berarti Betul, ya. Sebenarnya mata air itu manfaatnya banyak Pak. Itu mata air itu emang nggak dijamah orang tuh. Betul. Jadi emang bersih, benar bersih. Nggak sekotor sekarang. Iya, Tapi Ratu cakep nih Pak. cakep ya. Iya Pak. Kita ngerokok dulu Pak. Ini ngomong-ngomongin Ratu gue nggak tahu nih ya, sorry mohon maaf ini. Nggak ngelihat sih saya kalau ngelihat, pengen lihat. Saya sih kata Ulan Pak. Kata Ulan begitu. Pengen lihat. Yang Ratu. ngeliat dia yang dikomporin saya Pak. Ratu ini cakep ya Pak. Ini Ratu dia tuh sebagai apa di situ? Kalau Ratu itu Ki, dia siluman yang dibilang siluman buaya putih itu. Ratu itu buaya putih. Buaya putih saat ini saya cuman jenisnya bukan jenisnya sih. Dia sosok wanita yang cantik, anggun, lembut, ramah, dan sekarang dia memakai gaun warna putih. Itu dia bisa berada di mana aja. Dia ada di mana aja Pak. Nah kalau Dan yang di sekarang- jembatan itu putih. Ya itu dia Pak. Oh dia juga. Itu dia Oh, kan saya bilang Pak. lagi diem aja. Dari Kita lewat. dari pancoran itu sampai jembatan sampai goa, dia yang punya kuasa. Makanya kalau lewat jembatan harus bunyiin klakson. Oh gitu. Melewat. Ya. Hmm. Jadi siapapun itu kalau Iya. misalkan lewat kayak ibaratnya permisi lah Kalau gitu yang ya. udah tahu mah bunyiin klakson. Ah. Ini siapa Lan? Yang Ratu itu Lan? Kan udah diskusi nggak boleh buka. Kita kalau buka ngikut bahaya buat. Bukan ngikut sih, saat ini sih dia merhatiin ya Pak. Iya. Seneng lah. Tapi nggak ada apa-apa kok. Nggak ada apa-apa. Tapi baik dong. kan ya? Baik. Kalau Iki mau ngeliat boleh. Jangan. Oh jangan. Jangan. Cuman saya pengennya Iki ngeliat berupa Ratu. Bukan buaya ya. Jangan hati-hati. Dia kan suka jahil. Enggak. Jahil, gua lah ngejahil. Hmm. Bapak nih Pak, ada cerita lain Pak? Iya. Coba dia kalau lagi ngalihin pembicaraan soal wanita itu dia langsung ngalihin Pak. Ya cerita itu yang kalau nyari ikan di kali itu yang tua itu apa tua apa tadi kata Bapak Haji, tua derun. Nah, oke Pak, Nah, betul. tua derun. Saya juga tadi pengen lupa nanya. Dia kan Darmaum ya Pak. Wak derun itu, maaf ya Wak, saya omongin. Wak derun itu dia yang punya istilahnya yang tahu sejarah kali itu ya Oh, kan, iya benar. yang tahu petilasan sesosok makhluk itu, jembatan dari jembatan terus pancoran, Iya betul. goa, hanya dia yang tahu. Apa benar Wak derun itu di saat orang ingin memancing dia akan tepok air itu 7 kali Iya. untuk memanggil ya entah ikan apa yang orang inginkan. Dia jadi istilahnya membantu lah Pak orang Iya, untuk mencari. membantu orang susah, pokoknya orang misalnya orang nggak punya lauk apa gitu nyari ikan, jadi kasih sama dia. Oh dia cuma nepok. Nepok Nah, air nepok itu. air 3 Air kali, itu kan. 7 kali. Dia 7 datang kali. sendiri. Ikan itu akan maranin dengan sendirinya, kita nggak usah mancing gitu. Karena Tinggal kan nangkepin dong kayak pokoknya tangan masukin ke dalam air udah dapet ikan. itu yang Wak Armahum dari beliau. Waduh, hebatnya beliau itu. Dia membantu warga-warga yang membutuhkan untuk ya sebenarnya untuk makan lah. Iya. Iya.
Itu keturunan orang Bugis. Iya sih. Tapi Pak, kan tadi Bapak mungkin ada pengalaman ya atau pernah kenal juga sama Wa itu. Sama gua itu ya keturunannya kenal. Oh, keturunan-keturunannya aja ya, bukan langsung dari Bukan, dianya ya. Udah ratusan tahun. Oh, kali. udah jauh banget jauh kali ya. banget. Nanti bisa dibilang bapak termasuk silsilah lah, ada Iya. turunan Masih dari ada. keluarga ya. Mungkin kalau ada yang kenal sama Bapak ini ya apa ya, kalian bisa cari tahu lagi nanti kalau misalkan di sininya belum terlalu komplit Iya. ceritanya ya, nanti di luaran bisa langsung ketemu. Iya. Atau enggak boleh juga buat kalian yang dimanapun kalian berada yang tahu tentang Pancoran Mas ini, boleh tambahkan cerita kalian di kolom komentar. Iya, pengalaman-pengalaman kalian lah tentang yang ada di sana ya. Iya, sejarah-sejarah yang Sejarah-sejarah ya. yang kita ulik sekarang ini nih. Iya, tapi ya pasti lebih ke orang tua banget ya. Pasti itu Iya. karena udah tahun-tahun ya Pak. Iya. Kita pun mungkin belum lahir kali. Ratusan Ya aku tahun sendiri udah. aja bengong dari ceritanya. Iya. Bener-bener luar biasa loh, dari yang selendang itu nggak bisa ditemuin, keris itu nggak ditemuin. Makanya kalau mau betapa ya dipikir-pikir lagi lah gitu. Ya dari barang-barang pusaka itu sih sebenarnya luar biasa ya Pak. Iya. Peninggalan sebenarnya kita cukup tahu di situ ada ini ada itu, sebenarnya kita nggak usah usik-usik lah. Iya. Karena itu buat kebaikan mereka juga, buat kebaikan kita juga. Kita hanya untuk saling menghormati satu sama lainnya, meskipun dia tidak kita tidak bisa Iya. melihat dia kan. Iya. Tapi kita pasti punya ngerasakan lah kehadiran mereka seperti apa gitu. Jangan-jangan dia lagi dengerin. Bisa jadi Pak. Masalah kalau Bapak kalau masalah ratu Bapak tanya ke dia Pak. Ngeri. Iya. Kalian tahu? Enggak. Bulan tahu Ki. Kalian tahu? Bang Andre Dianya. tadi yang ikut gue pulang. Ya enggak dong. Kan kalau cewek sama cewek enak kali ngobrolnya biasanya. Ya nggak nyambung. Nggak nyambungnya kenapa dong? Nggak nyambung, nggak bisa itu, nggak bisa. Nanti kalau misalnya dia ketemu guanya buaya gimana? Ya enggak Kalau dong. perempuan mungkin gue masih bisa kayak ih cantik banget. Kalau buaya ya Allah. Itu buaya juga. Ya entah kalau misalnya tiba-tiba dia pulang dibisikin, nengok ke Aduh. kanan dong gimana? Oh, Wow. ratu ya. Ini kamera tutup kayaknya gue bakal berantem nih Bang Andre. Berantem nih kayaknya nih. Nih kalau boleh dilanjut, aku mau nanya nih Bang, kira-kira untuk Bapak juga ya, pengetahuan Bapak untuk pusaka yang ada di Pancoran Mas itu banyak gak sih Pak? Enggak banyak. Nggak banyak, tapi untuk titik ataupun lokasi si pusaka ini pun adanya di Pancoran Mas. Iya. Hanya di Pancoran Mas. Pancoran Mas. Selebihnya yang lain nggak ada, hanya sebuah keris Sama itu harimau sama penjaganya ya Pak. penjaganya. Harimau. Oke. Mau break dulu? Boleh? Boleh ya, break dulu ya. Oke, break dulu. Kenapa? Gue buka. Nah, itu jadi salah satu cerita dari versi bapaknya nih ya. Iya. Yang kita bisa tahu, yang kita bisa ya Ulang. ya jadi itu tadi versi cerita bapaknya yang kita tahu, yang mungkin sebagian orang juga langsung oh iya bener-bener nih gitu ya. Makanya kenapa bapak ini ada dan kenapa Kak Angga juga banyak bertanya untuk nyambungin cerita itu ya, untuk Betul. saling ngasih tahu bahwa ya memang ada sesuatu yang mungkin bapaknya nggak bisa lihat full. Di sini Bang Andre menjelaskan bahwa sisinya Bang Andre seperti ini gitu Iya. ya. Jadi kenapa kita menghadirkan narasumber Bapak Melik ya? Pak Romli. Pak Romli. Ini berdasarkan dari cerita individual lah, menurut dari Bapak Romli sendiri gitu kan. Mm-mm. Dan untuk kalian yang punya pendapat atau pengalaman tentang hal cerita dari Pancoran Mas ini, kalian boleh berbagi cerita lah. Sebagai ini kan juga termasuk bentuk pengalaman juga lah, gitulah. Buat kita orang yang kesininya gitu kan, untuk yang kita yang menjalankan hidup kesini gitu kan. Pemberitahuan ya. Ya. Pemberitahuan ya. Sepertinya cukup ya untuk Bapak Romli ya. Bapak sebelumnya makasih udah Ya, datang, makasih Pak Romli. udah mau ngebantu Sama-sama, ceritain ya. Makasih ya. Oke,
Oke guys, untuk nextnya kita akan berlanjut ke hadirin gendis untuk ya sambil sharing-sharing lagi ya Iya. tentang jalan Bandung dan semuanya yang ada di situ. Oke Bapak, terima kasih ya Pak ya. Sama ya. Oke, guys, buat teman-teman terima kasih udah ngikutin cerita kita malam hari ini. Podcast malam Sabtu ini nggak kalah serunya juga sama penelusuran kita, gitu kan. Paling nggak kan kita juga berbagi cerita lah, berbagi pengalaman juga. Buat kalian yang mungkin belum banyak tahu, gitu kan, tentang adanya mitos-mitos yang banyak beredar itu di masyarakat yang belum terkuak. Gitu. Jadi cukup sekian juga dari gua sebagai Kiki dan Gua Andre. Ya. Dan gue Ulan. Jadi pesannya sih cuman gini aja. Bukan berarti ada cerita gini terus kalian cari tahu ya, karena kalau mau kalian cari tahu kayak gimana juga nggak akan nemu. Karena itu udah tahun yang belakangan gitu. Sejarahnya. Iya, jadi ya udah cukup tahu bertahun-tahun. aja. Kalau memang pengen tahu ya menurut aku nggak perlu ya. Daripada nanti kalian sendiri yang tahu yang kena resikonya, lebih baik di skip aja. Cukup tahu. Terus kalau misalkan nanti ada pertanyaan gitu boleh kok langsung aja ke bawah. buat kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa share juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andre ngobrol dulu.